Prabu Arjuna Sastrabau, seri 237, Rama Bhargawa. Rama Bhargawa sengaja duduk dengan acuh di bawah pohon di tepi jalan yang agak lebar. Ia berpegangan pada tangkai Gandewa yang menjulang tinggi. Derap kaki kuda pun semakin dekat, dan beberapa saat kemudian, "Tahan!" Aba-aba dari seorang prajurit. Ia mungkin adalah seorang senopati. Dengan serentak, mereka mengekang kuda tunggangannya. Terdengar ringgik kuda karena tiba-tiba berhenti. "Lihat, bukankah itu ciri-ciri dari Romo Bhargawa?" Lanjut prajurit itu lagi. "Benar sang senopati," saut salah seorang prajurit. "Ayo kita kepung." Perintah orang yang disebut sang senopati tersebut. Rombongan berkuda yang memang rombongan prajurit Kanyakawa itu segera mengepung Romo Bhargawa setelah mengikat kuda-kuda mereka di pepohonan tepi jalan setapak itu. Mereka adalah bergodo prajurit berjumlah sekitar 40 orang yang kemarin mencari Prabu Hehaya di tepi hutan. Dan mereka hanya mendapatkan busana sang raja yang tercabik-cabik. Mungkin bekas cabikan binatang buas. Mereka memang sangat marah kepada Romo Bhargawa yang telah mengaku membunuhnya. Dan jika bertemu, akan menangkapnya dan akan dijadikan pangewan-ewan di alun-alun keraton Kanyakawa. Dan diyakini orang itu adalah orang yang mereka cari. Romo Bhargawa sendiri tetap acuh, seakan tidak peduli dengan para prajurit yang mengepung dengan senjata telanjang. Bahkan ia tetap duduk di bawah pohon itu dengan bertelekan pada tangkai Gandewa. "Hei Kisana, bukankah kau Romo Bhargawa?" bertanya, namun menebak dari senopati itu. Romo Bhargawa seolah masih enggan untuk menanggapi sapaan dari senopati prajurit itu. Ia diam tak menjawab. "Hei, apakah kau budek bisu tuli?" bentak senopati prajurit yang mulai marah karena merasa disepelekan. "Kita tidak ragu, Ki Lurah. Ia pasti Romo Bhargawa yang kita cari," saut salah seorang prajurit. Romo Bhargawa masih tetap duduk ketika senopati prajurit itu berteriak lantang, "Tangkap!" Serentak prajurit-prajurit yang berada di barisan depan menyerbu Romo Bhargawa. Namun yang terjadi sungguh sangat mengejutkan bagi para prajurit itu. Terdengar jeritan berurutan dari prajurit itu. Aduh. Mereka pun bergelimpangan di sekeliling Romo Bhargawa yang masih tetap duduk. Sabetan melingkar Gandewa sedikit di atas tanah menghantam kaki para prajurit. Para prajurit tak sempat meloncat menghindar karena di belakangnya pun berjubel kawan-kawannya. Para prajurit itu pun jatuh bergelimpangan dengan menahan sakit di kakinya yang tak terkira. Tiba-tiba senopati itu sangat marah. Ia segera melontarkan tombak dengan bidikan yang tepat, serta dilambari ilmunya sebagai seorang senopati. Ia tidak peduli seandainya buruannya itu tewas tertembus tombaknya. "Mutiar!" berteriak senopati itu. Namun yang terjadi membuat semua orang yang menyaksikan terperangah. Terdengar dentangan keras dua buah besi beradu. Ujung tombak yang meluncur secepat kilat itu tertahan oleh kapak besar di tangan Romo Bhargawa. Celuang! Sebuah tombak tergeletak di depan Romo Bhargawa. Tiba-tiba Romo Bhargawa meraih tombak itu. Semua yang menyaksikan terkejut bukan kepalang. Ketika kemudian Romo Bhargawa melontarkan tombak itu dengan ujung terbalik.
Tombak terbalik itu meluncur cepat ke arah pemiliknya. Sekejap kemudian terdengar jeritan pilu dari Senopati Bergodo prajurit itu. Ujung landian tombak itu menyodok paha kanan pemiliknya. Ia pun roboh terjengkang ke belakang dengan menahan sakit tak terkira. Kini Romo Bargowo bangkit berdiri. Para prajurit berdebar-debar jika orang itu menyerang mereka. Karena hanya sambil duduk pun korban dari para prajurit telah berjatuhan. Apalagi jika menyerang dengan sepenuh kekuatan. Namun mereka tercengang ketika Romo Bargowo berkata, "Hei para prajurit, aku tak ingin bermusuhan dengan kalian. Yang ingin aku tumpas adalah Wongso Hehaya. Karena oleh ulah Hehaya, Popo dan ibuku telah tewas. Kembalilah ke keraton. Tetapi kalau ada yang ingin bela patih, aku turuti sekarang juga." Tidak ada yang menjawab. Mereka masih merasa jeri. Jika ia melawan, tentu akibatnya seperti para prajurit yang berkelitakan di jalanan itu. Atau bisa jadi lebih parah. Terlebih senopati mereka juga sudah terluka. Bersambung. Buah dari peperangan adalah korban, baik luka ataupun tewas. Harapannya, semoga peperangan hanya ada di dunia cerita, bukan di dunia nyata. Terima kasih, matur nuwun.